peran masa depan militer Amerika Serikat di Irak sedang diambang batas. Pasalnya, pejabat tinggi Pentagon untuk kebijakan Timur Tengah dan Duta Besar AS untuk Baghdad bertemu dengan Perdana Menteri Irak awal bulan ini untuk menindaklanjuti pembicaraan penarikan pasukan AS di negaranya. Tidak hanya jalur diplomasi, para pejuang Irak juga tak hentinya melancarkan serang langsung ke pangkalan militer AS. Begitulah, puluhan tahun menancapkan pengaruh di Baghdad, apakah militer AS akan angkat kaki kali ini? Serangan ke pangkalan militer AS. Masih dengan latar konflik di jalur Gaza, stabilitas di Timur Tengah kembali memanas. Tepatnya setelah sejumlah roket meluncur ke arah pangkalan militer AS di Irak dan Suriah beberapa hari yang lalu. Sumber keamanan Irak menyebut 4 roket jatuh di sekitar pangkalan Ain al-Asad di Provinsi Anbar. Sedang sumber lain mengatakan serangan terjadi dengan sebuah pesawat tanpa awak dan 3 roket jatuh tepat di dekat pangkalan militer itu. Di sisi lain, seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa laporan awal menunjukkan proyektil mendarat di luar pangkalan tanpa menyebabkan cedera atau kerusakan. Sekadar informasi, serangan ke pangkalan AS ini sering terjadi sejak perang antara Israel dengan Hamas di Gaza pecah. Khusus serangan terbaru terjadi setelah AS menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Kongres pada bulan Juli ini. Sejumlah milisi pro-Iran di Irak dilaporkan sebagai dalang dari serangan ini karena Teheran memandang Washington sebagai pendukung nomor 1 Israel. Sebenarnya, serangan serupa sempat terjadi pada Januari dan bulan Juni lalu. Namun, serangan-serangan seperti itu mulai berkurang saat Departemen Pertahanan AS mengatakan bahwa delegasi Israel dan Hamas mencapai kesepahaman tentang konsep fase baru hubungan keamanan bilateral. Demikian CNBC melaporkan dalam rilisnya. Irak minta seluruh pasukan AS ditarik. Dalam rangka mengakhiri tugas koalisi, pihak Irak dilaporkan terlibat diskusi di Washington belum lama ini untuk membahas hengkangnya militer AS dari negeri 1001 malam ini. Meski belum ada kesepakatan formal yang dicapai, Irak menginginkan pasukan dari koalisi militer pimpinan AS mulai menarik diri dan secara resmi mengakhiri tugas koalisi itu paling lambat September 2025. 4 sumber Irak menambahkan itu termasuk beberapa pasukan AS yang mungkin akan tetap berada di sana dalam kapasitas penasihat yang dinegosiasikan. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengatakan dalam keterangan persnya bahwa transisi misi koalisi berdasarkan ancaman dari ISIS menjadi fokus pembicaraan tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Menurut catatan Middle East Monitor, koalisi pimpinan AS sendiri dibentuk pada tahun 2014 untuk memerangi kelompok ISIS. Koalisi militer ini seolah hanya menjadi pengganti setelah invasi ilegal AS ke Irak pada tahun 2003 harus menghentikan pendudukan dan menarik pasukannya pada tahun 2011. Saat ini, sekitar 2.500 tentara AS ditempatkan di 3 pangkalan utama di Irak dan didukung oleh lebih dari 80 anggota koalisi. Faksi-faksi Irak yang berpihak pada Iran pun telah mendorong pengusiran pasukan AS. Sementara pejabat AS berusaha melawan pengaruh Iran. Koalisi militer pimpinan AS di Irak. Pasukan koalisi dalam pembahasan ini pada dasarnya menjadi rujukan untuk nama lain dari pasukan multinasional Irak MNFI. Adapun penggunaan koalisi pimpinan AS yang umum digunakan tak terlepas dari fakta bahwa sebagian besar pasukan militer di MNFI disumbangkan dari Amerika Serikat. Komando militer ini dibentuk selama invasi Irak tahun 2003 dan bertanggung jawab pada sebagian besar perang Irak berikutnya. Selain AS, sejumlah negara juga melibatkan diri dalam operasi militer termasuk Inggris, Australia, Italia, Spanyol, dan Polandia. Mengacu pada lampiran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasukan koalisi bertujuan menjaga keamanan di Irak, termasuk dalam kontribusinya mencegah dan menanggulangi terorisme serta melindungi wilayah Irak. Kini,
operasi militer di Irak dinilai berakhir dan kemenangan pun telah dicapai. Sehingga parlemen Irak mengeluarkan resolusi dan meminta pemerintah untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing di negara ini. Al Jazeera melaporkan, Amerika Serikat dan Irak telah mengadakan putaran pertama pembicaraan tentang masa depan pasukan AS dan pasukan asing lainnya pada Januari tahun ini. Kantor Al-Sudani dalam sebuah pernyataan menyebut Komisi Gabungan memulai permulaan putaran pertama dialog bilateral antara Irak dan Amerika Serikat untuk mengakhiri koalisi di Irak. Saat itu, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani ditemani pejabat tinggi dari Angkatan Bersenjata Irak dan koalisi pimpinan AS bertemu di Baghdad untuk pembicaraan lebih lanjut. Poros perlawanan dan ancaman ISIS. Irak telah menjadi arena perebutan kekuasaan regional sejak belasan tahun terakhir, di mana para pemain utama secara bergantian memberi pengaruh tidak langsung melalui perantara. Pengaruh Iran atas politik Irak misalnya, mencapai puncaknya setelah AS mengumumkan penarikan pasukannya pada tahun 2011. Namun kebangkitan ISIS 2 tahun kemudian memberi kesempatan untuk Iran memperkuat pijakan, terutama karena milisi yang didukung Teheran memimpin serangan terhadap kelompok radikal tersebut. mekounsil.org mencatat, lanskap kemudian berubah pada tahun 2018 dengan sikap agresif pemerintahan Trump terhadap Iran. Pembunuhan Jenderal Soleimani pada tahun 2020 memperkuat perselisihan dan berujung pada kekhawatiran Irak menjadi zona konflik proksi antara AS dan Iran. Pertikaian tetap ada di bawah kekuasaan Joe Biden, di mana AS, negara-negara Teluk, dan Turki hadir sebagai penantang utama Iran. Alih-alih menarik diri sepenuhnya, militer AS justru menempatkan kembali pasukannya. Selain itu, meningkatnya peran Turki, Arab Saudi, dan UEA di Irak semakin memperkeruh posisi regional Iran. Kini, penarikan pasukan AS yang baru sedang dalam pembahasan. Namun Amerika menuntut jaminan terhadap kembalinya ISIS sebagai bagian dari proses ini. Mantan pejabat intelijen dan peneliti urusan ekstremisme dan kontraterorisme, Omar Dabian dalam analisisnya menyebut pasukan ISIS mungkin akan mengambil keuntungan dari memburuknya situasi keamanan tanpa pencegahan yang aktif dan terus-menerus. Irak terjebak di antara AS dan Iran. Meskipun dominasi Iran di Irak mulai memudar, Teheran dengan cekatan telah memperluas jaringan proksinya di dalam negeri untuk melindungi kepentingan strategisnya. Dalam hal ini, Iran tetap memposisikan diri untuk melindungi kepentingan strategis melalui mayoritas politisi Sunni dan sebagian besar pemimpin Kurdi, terutama mereka yang berasal dari kota Sulaimaniyah. Dalam perjalanannya, Irak jarang menjadi sekutu Teheran maupun Washington. Namun krisis Timur Tengah telah menguji hubungan tersebut, di mana kedua negara tadi terlibat aksi pengeboman dalam wilayahnya. Sebagai contoh, serangan AS terhadap milisi di Irak pada Januari telah memicu kritik dari Baghdad. Sementara serangan milisi yang didukung Iran terhadap AS dipandang sebagai pembalasan atas dukungan Paman Sam terhadap Israel dalam perang melawan Hamas. AS telah memperingatkan berulang kali bahwa perang Gaza dapat menyebabkan konflik yang lebih luas di wilayah tersebut. Bersamaan dengan itu, Washington melakukan pengeboman di Irak, Suriah, dan Yaman, sembari mempersenjatai sekutunya Israel terus-menerus. Di sisi lain, PM Irak Al-Sudani melakukan kunjungan ke Washington DC pada bulan April yang dilakukan saat negara tetangganya Iran menyerang Israel. Hal inilah yang kemudian dilaporkan Al Jazeera sebagai tindakan berbahaya Irak untuk menyeimbangkan diri antara Iran dan AS. Sebab Al-Sudani khawatir akan terseret ke dalam perang regional yang melibatkan negara-negara yang terus memiliki pengaruh kuat di Irak. Stabilitas di Timur Tengah menemui hambatannya dari hari ke hari, terutama sejak konflik Gaza dimulai. Menurut kalian, apakah kemerdekaan Gaza menjadi satu-satunya jalan keluar dari permasalahan di Timur Tengah?